berhembuslah Roh Kudus. Mari kita kembali kepada Roh Kudus. Ketahuilah bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang terpenting bagi gereja Tuhan. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke sorga dan memberikan rohnya bagi kita. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, adalah lebih baik, adalah lebih berguna kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan turun. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Jadi kita ini benar-benar harus memperhatikan keberadaan, kita harus memperhatikan pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita sungguh-sungguh kita minta dipenuhi kembali, diurapi kembali dengan minyak yang baru, dengan rohnya yang kudus ini. Saya mulai dengan sebuah ayat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi nafas Allah itu menghidupkan. Kalau Adam dibentuk sudah lengkap semuanya. Lengkap tapi masih mati. Walaupun kelihatannya hidup tapi mati. Sampai Allah menghembuskan nafas hidup. Dan Adam hidup kembali. Makanya tidak heran waktu Tuhan Yesus bangkit dan pertama kali berjumpa dengan murid-murid, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Terimalah Roh Kudus. Jadi ini satu pekerjaan roh yang kita tidak mengerti. Walaupun kita tidak mengerti, tetapi gambar-gambarnya sudah ada dalam Alkitab. Jadi kalau manusia pertama hidup karena nafas Allah, manusia jasmani, manusia tubuh hidup karena nafas Allah, maka manusia rohani juga hidup karena nafas Allah, karena hembusan nafas Allah. Kita tidak usah bicara tentang manusia jasmani, tapi mari kita akan melihat kepada manusia rohani. Untuk itu saya mau mengajak saudara untuk kita melihat kepada satu nubuatan yang luar biasa di dalam Yehezkiel pasal 37 tentang lembah yang penuh dengan tulang belulang. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, kita harus tahu background-nya supaya kita bisa mengerti mengapa ada nubuatan ini. Yehezkiel adalah nabi yang dipakai Tuhan di tanah pembuangan. Dia dibangkitkan Tuhan di Babel. Dia salah satu tawanan. Kemudian dia dipanggil menjadi seorang nabi. Jadi dia melayani itu di tanah pembuangan atau di Babel. Dan pelayanannya kurang lebih sejaman dengan Yeremia. Mungkin Yeremia lebih dulu, 10 tahun lebih. Bedanya kalau Yeremia itu dipakai Tuhan di tanah Israel, melayani bangsa Israel yang ada di tanah Israel, tapi Yehezkiel melayani di Babel, di tanah pembuangan. Daniel juga melayani di Babel. Nah, kalau saudara membaca kitab Yehezkiel, maka kitab Yehezkiel ini penuh dengan hal-hal yang misterius. Mistik, kalau zaman sekarang mungkin kita katakan orang semacam itu orang yang ngeroh gitu ya. Tapi memang demikian. Ketika saya membaca Yehezkiel untuk kesekian kalinya, saya melihat bahwa dan saya boleh katakan bahwa di antara nabi-nabi di perjanjian lama, Yehezkiel ini yang paling banyak berbicara tentang Roh Kudus. Saya baru sadari itu setelah sekian kali saya membaca. Jadi dia paling banyak bicara tentang roh, tentang pekerjaan roh. Kalau sudah membaca kitab Yehezkiel, dia banyak sekali mendapat visions, penglihatan. Nubuatnya berupa penglihatan. Sebab itu saya katakan kitab Yehezkiel ini prophetic vision. Penglihatan yang mempunyai buatan di dalamnya. Prophetic. Nah, pada saat penglihatan ini didapat di dalam Yehezkiel pasal 37, saat itu kota Yerusalem sudah hancur. Sudah dihancurkan oleh Babel. Dan banyak orang yang mati. Dan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ulangan terjadi. Karena banyak yang mati dan yang hidup pun dibawa sebagai tawanan. Maka sudah bisa bayangkan mayat-mayat yang mati itu tidak ada yang mengubur. Sehingga dikatakan apa yang Allah katakan melalui Musa. Mayatmu akan dimakan dengan burung-burung di udara. Binatang-binatang di padang semua akan berpesta memakan mayat-mayat. Dan itulah yang melatar belakangi apa yang dilihat oleh Yehezkiel. Dia melihat satu lembah yang dipenuhi dengan tulang belulang. Coba kita sekarang masuk, kita mau melihat ayat per ayat. Jadi walaupun nubuatan ini tentang Israel jasmani, tapi sebenarnya sedang berbicara tentang Israel rohani, gereja Tuhan.
Gereja Tuhan ini kering. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia ini masih kemurahan Tuhan. Roh Kudus masih bekerja. Saya dengar kesaksian dari teman-teman yang ada di Eropa. Dia bilang, wah di Eropa itu benar-benar kering. Nah, mari kita masuk kepada firman Tuhan ya. Saya bacakan saja. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang belulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Jadi tulang belulang orang mati yang mati dibunuh oleh Babel, yang sebagian juga mati kelaparan dan tidak sempat dikubur, itu yang dilihat oleh Yehezkiel melalui vision, melalui sebuah penglihatan. Dan dikatakan tulang-tulang itu sudah kering, berarti sudah mati sekian lama nggak tahu. Mereka sudah dibunuh, kalah dalam peperangan. Mereka mati dan tidak ada yang mengubur. Sehingga inilah lembah kematian. Ini yang dilihat oleh Yehezkiel. Keadaan gereja sekarang ini, kita bersyukurlah. Nggak tahu, kita mungkin nggak sampai jadi tulang kering ya. Tapi mungkin juga kita nggak bisa membanggakan diri. Mungkin di pemandangan Tuhan, kita ini nggak tahu bagaimana. Mungkin belum hidup atau gimana, saya nggak mengerti. Tapi secara global memang keadaan gereja ini belum pulih. Kita belum melihat pemulihan di akhir zaman yang Tuhan janjikan ya. Thanks. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, hai anak manusia, menurut kamu tulang-tulang ini bisa nggak dihidupkan? Mungkin. Ya saya nggak tahu, ini cuma dugaan ya. Yang dugaan ya saya bilang dugaan. Dalam hati Yehezkiel mungkin mana bisa. Hopeless. Sudah mati, sudah jadi tulang belulang, mana bisa. Seringkali kita juga menghadapi situasi yang sama, bukan? Rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, problem kita seolah-olah sudah hopeless. Nggak ada harapan, sudah kayak tulang yang mati dan sudah kering. Dan Tuhan bertanya, kira-kira bisa nggak dihidupkan? Dan kita bersyukur, Yehezkiel menjawab dengan bijaksana. Apapun yang dia pikirkan, tapi dia menjawab dengan bijaksana. Dia berkata, Tuhan, Engkau yang tahu. Ya, dia tidak sok beriman, tapi dia hanya tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Engkau yang tahu Tuhan. Bisa dihidupkan enggak? Engkau yang tahu. Kalau saudara menghadapi situasi yang hopeless, jangan berkata, wis gak mungkin, jangan. Lebih baik kita minimal kayak Yehezkiel ini. Tuhan tahu. Amin. Kalau dia mau, dia bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Coba kita lihat. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin memang. Secara pikiran manusia nggak mungkin. Bagaimana tulang bisa hidup itu loh. Kan medeni, tengkorak. Gitu? Pikiran manusia kan gitu. Itu kan kayak tengkorak nanti. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Karena dia Allah yang menghidupkan orang mati. Amin. Dia menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Haleluya. Itulah Allah saudara dan Allah saya. Kadang-kadang kita memang seperti hak mungkin ya Tuhan. Ya saudara masing-masing menghadapi situasi yang sama. Ada hal-hal yang saudara pikir gak mungkin berubah orang ini. Gitu. Kadang kita berpikir tidak mungkin berubah. Wis karakternya kayak gitu. Tidak mungkin aku bisa pulih. Utangku aja masih banyak, tidak bisa bayar. Bagaimana aku bisa pulih? Tidak mungkin aku bisa sembuh. Dokter yang ahli aja sudah berkata, kamu tidak akan bisa sembuh. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Haleluya, bangkitkan iman saudara. Dia Allah yang menghidupkan orang mati. Ini iman Abraham yang saya kutip. Abraham percaya sungguh, makanya ketika dia disuruh mengorbankan Ishak, dia tidak ragu-ragu. Dia pikir, kalau tahu Ishak mati, Allah mampu menghidupkan. Karena Allah berjanji, dialah yang akan menjadi anak cucu keturunanmu akan muncul dari Ishak. Luar biasa. Lalu firman-Nya kepadaku, ketika dia sudah menjawab demikian, maka Allah berfirman, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai, sakit penyakitmu, masalahmu, segala keluargamu, siapapun juga dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang yang kering. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Amin. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi engkau dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup.
supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengar firman Tuhan ini, haleluya. Mari kita mau mendengar firman Tuhan. Dengar, mengapa kita harus mendengar? Karena firman Tuhan itu berkuasa, hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu memberi kehidupan. Tuhan Yesus berkata, firman-Ku roh dan hidup. Perkataan Tuhan itu hidup dan mengimpartasikan kehidupan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kehidupan itu masuk dalam setiap sendi, bahkan sampai sum-sum masuk dan bekerja. Itulah firman Rema yang bekerja dalam hidup kita, yang membuat segala sesuatu menjadi hidup kembali. Itulah kehebatan daripada firman Tuhan. Coba kita lihat apa yang terjadi. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat. Dalam terjemahan terbaru dipakai kata sementara aku bernubuat. Sementara. Sementara firman diberitakan. Roh itu sudah bekerja. Kornelius seisi rumahnya. Sementara Petrus memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Haleluya. Roh Kudus bisa turun, menjamah, menolong saudara, mengadakan mujizat. Sementara firman diberitakan, kalau saudara mendengar dan percaya kepada firman Tuhan. Sementara aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang itu bertemu satu dengan lain, satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Nah ini, kalau tadi saya katakan gereja-gereja di sebelah barat sana bagaikan tulang kering. Kita yang tinggal di belahan timur, kita mungkin gak seperti tulang kering, tapi mungkin kita seperti ini, saudara. Ada urat, daging, kulit, semua ada, tapi belum bernafas. Ya kita nggak separah mereka, bisa berkumpul, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan musik lengkap. Makanya kita ini beruntung ya. Tapi saya nggak tahu, soalnya pandangan manusia dan Tuhan itu kan lain. Kita menganggap diri kita gini, Tuhan bilang no. Coba saudara baca di kitab Wahyu, 7 sidang jemaat, 5 semuanya dikatakan oleh Tuhan bertobat kamu, bertobat. Cuma 2 yang tidak dikatakan bertobat. 1 Smyrna, jemaat yang di api penderitaan. Dan 1 Philadelphia, jemaat yang hidup dalam kasih. Kita dipesani oleh Rasul Yohanes supaya kita bisa saling mengasihi. Kita enggak seperti Smyrna, mudah-mudahan tidak. Tuhan belas kasihan kepada Indonesia. Sebab itu kita coba milih Philadelphia saja, jemaat yang hidup dalam kasih. Jadi kita lihat sementara firman itu diberitakan, firman itu sudah bekerja, terjadi pemulihan, tetapi belum sempurna. Ada satu yang kurang, tapi satu ini prinsip, yaitu belum bernafas. Itulah sebabnya kita baca satu ayat lagi, bahwa firman itu tidak pernah gagal. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Makanya kita bersyukur Tuhan berfirman kepada kita tentang Roh Kudus. Dan saya yakin Tuhan akan bekerja. Doakan supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Dicurahkan dalam arti yang sebenar-benarnya. Semua mengalami jamahan Roh Kudus. Kita lihat ayat selanjutnya. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Sekarang ditujukan kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Roh Kudus berhembuslah di tempat ini. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Sekali lagi ini vision ya. Setelah itu 38-39 Yeskiel mendapat vision tentang Gog dan Magog. Saya percaya itu bicara tentang Wahyu 20. Sesudah 1000 tahun ada peperangan Gog dan Magog. Kemudian mulai pasal 40 Tuhan memberi vision tentang bait suci Yeskiel. Jadi Yeskiel ini memang serba vision. Unik. Dari awal dia sudah melihat tata Allah. Roh Kudus berhembus saudara-saudara. Ini Roh Kudus.
berhembus masuk ke dalam manusia-manusia yang belum bernafas. Dan sekarang mereka bernafas menjadi tentara Allah yang besar di akhir zaman. Dan ini janji Tuhan di akhir zaman. Tuhan akan bekerja luar biasa. Dia akan memulihkan gerejanya. Kita akan bangkit menjadi tentara Allah yang besar. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan tempat ini akan penuh sesak. Pekerjaan Roh Kudus kita nggak tahu. Persiapkan. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada yang bisa membendung. Kita harus punya visi. Dan visi kita harus didasarkan dengan firman Tuhan. Karena visi firman Tuhan itu tidak akan luput. Firman Tuhan akan gagal. Apa yang Tuhan katakan, walaupun sepertinya susah, sulit, pasti terjadi. Apakah saya bisa melihat itu, saya juga tidak tahu. Kalau Tuhan berkemurahan, saya akan melihat. Saya dan istri akan melihat. Kalau enggak, ya sudah, generasi kita, generasi anak kita. Kita harus ke sana. Next, ayat 11 dan 12. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sekali lagi, saudara masih ingat prinsip nubuatan ada 2 gunung, masih ingat ya? Ya memang di sini tentang kaum Israel, tapi Tuhan tidak bicara kaum Israel, bukan itu. Sudah lewat, tapi Tuhan bicara tentang Israel rohani, yaitu gereja Tuhan. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Secara manusia banyak hal kita mungkin berkata sudah enggak ada harapan lagi, hopeless. Tapi sekali lagi di dalam Tuhan masih ada pengharapan, amin. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ini bisa bicara tentang kebangkitan secara rohani, tapi juga menunjuk kepada kebangkitan tubuh, yaitu kebangkitan pertama yang terjadi pada saat kedatangan Yesus Kristus. Sebab ada 2 kebangkitan. Firman Tuhan berkata, Wahyu 20. Bangkitan pertama terjadi saat Yesus datang. Itu kebangkitan orang benar. Kemudian kita masuk 1000 tahun damai. Dan kemudian kebangkitan kedua, kebangkitan orang fasik. Dan ini bicara kebangkitan orang benar. Jadi bisa kebangkitan rohani, juga bicara tentang kebangkitan first resurrection. Kebangkitan pertama yang terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada kebangkitan, haleluya. Kebangkitan rohani dan juga jasmani. Dan ayat terakhir ini, mari kita baca saja. Janji Tuhan bagi gereja akhir zaman. Kita mau membaca ayat ini. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya, gereja di akhir zaman ini. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama, Allah itu sanggup menghidupkan, membangkitkan. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan gereja, Dia sanggup dan pasti kalau kita percaya. Kedua, Roh Kudus, itulah kuasa kebangkitan itu, Roh Kudus. Tapi itu kita mau berdoa, kita mau minta Roh Kudus itu dicurahkan. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji mencurahkan rohnya di akhir zaman. Haleluya.